Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Minggir, cepat minggir dariku, jangan halangi jalanku. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Ketika semua orang menoleh dan melihat sekeliling, mereka melihat sosok yang ditutupi cahaya keemasan, bergegas ke arah mereka dengan cepat. Sosok ini sangat cepat, dan ketika dia bergegas masuk, mulutnya masih mengutuk, membuat orang-orang di tepi danau terlihat bingung. Siapa yang dimarahi orang ini? Beberapa orang mengerutkan kening, mengira orang itu sedang memarahi mereka. Tetapi ketika orang itu mendekat, semua orang itu lega. Karena dia sedang memegang tungku emas di tangannya, dan sosok itu menampar tungku emas dari waktu ke waktu, lalu berteriak padanya, jelas dia mengutuk tungku emas tersebut. Apakah otak orang ini buruk? Mengumpat pada artefak, kecepatannya sangat cepat. Aku kenal dia. Dia dan pria itu datang bersama Liang Shaohui. Seseorang menunjuk ke Lian Yuze, dan akhirnya menatap Liu Sui Wuhen. Jelas sekali, orang ini sedang menabur perselisihan. Benar saja, wajah Liu Sui Wuhen segera menjadi suram. Ketika Lian Yuze muncul, dia menyuruhnya memanggilnya kakak. Sosok ini muncul dan berkata bahwa dia akan membunuhnya. Dengan status Liu Sui Wuhen, serta arogansi yang kaya dan tiada taraf, tentu saja dia tidak dapat menanggungnya. Semuanya menyingkir. Sosok itu berteriak lagi, seolah tidak bisa menghentikan larinya yang cepat, dan langsung bergegas menuju kerumunan. Dia secara alami adalah Liu Feng yang dikejar oleh Mo Jiuyu dan lainnya. Siu siu siu. Dia bergegas langsung ke kerumunan, dan kerumunan itu segera menyingkir. Akhirnya, Liu Feng tidak bisa berhenti, dan melompat ke danau dengan embusan. Anak ini, gumam Lian Yuze tercengang. Apakah ada seseorang yang bahkan tidak bisa mengendalikan kecepatannya sendiri? Boom! Ada ledakan yang mengejutkan di danau, dan ekor besar menyapu di depan Liu Feng. Saudara, tolong selamatkan aku, ucap Liu Feng memandang Lian Yuze. Bahkan Yuze memutar matanya dan tidak melihat apa yang dia lakukan. Boom! Ekor raksasa menyapu tirai cahaya keemasan di luar. Tubuh Liu Feng tiba-tiba terhuyung-huyung dan jatuh ke pinggir danau dengan keras. Akhirnya, setelah beberapa kali berguling, dia sampai pada Lian Yuze. Bocah sialan. Sudut mulut Lian Yuze berkedut dengan keras, dan dia menyentuh matanya dan berkata, jangan bilang kau kenal aku, cepat dan menjauhlah dariku. Kamu pikir aku mampu melawan monster besar itu? Kekuatan monster ini di luar kendaliku, ucap Liu Feng tiba-tiba memutar matanya. Tapi wajah orang-orang di sekitar mereka sedikit berubah. Terutama Liu Sui Wuhen dan yang lainnya, mereka telah merasakan kekuatan ekor raksasa tersebut. Itu mengerikan dan kuat. Di bawah serangan orang biasa, itu cukup untuk menyapu tubuhnya menjadi beberapa bagian, tetapi Liu Feng harus menanggungnya dengan tiba-tiba. Siu siu siu. Pada saat ini, Mo Jiuyu dan yang lainnya akhirnya datang dari kejauhan. Wajah mereka suram, mereka mengertakkan gigi dan menatap Liu Feng, seolah-olah mereka ingin memakannya. Mereka benar-benar benci, karena untuk mengejar Liu Feng, mereka telah mengkonsumsi banyak pil. Ini baru hari kedua setelah masuk gerbang rusa. Dihitung sesuai dengan hari dibukanya gerbang rusa, paling tidak, ada waktu hampir sebulan untuk tinggal di dalamnya. Saat ini, setengah dari bekal obat yang mereka bawa sudah dikonsumsi. Perjalanan mereka selanjutnya sangat tidak menguntungkan. Tentu saja, jika bisa mendapatkan tungku emas itu, maka semuanya sepadan. Cepat serahkan tungku emas itu. Mo Jiuyu berteriak, apa kau bodoh? Kau telah mengejarku begitu lama. Tungku emas ini telah menumpahkan darah denganku untuk mengenali tuannya. Ada begitu banyak harta di sini, apa kau tidak bisa mencari harta di tempat lain? Teriak Liu Feng benar-benar sangat kesal.
Tungku yang kamu dapat, bagaimana kami bisa membiarkannya jatuh kepada orang sepertimu? Mo Jiuyu mendengus dingin, dan segera menyerang. Kalian diam di tempat, tidak diizinkan siapapun menyentuh adik saya, teriak Lian Yuze. Wosh! Dengan lambaian telapak tangannya, terdengar raungan, dan sejumlah sosok tinggi dan kekar melompat dan berdiri menghadang Mo Jiuyu dan yang lainnya. Siu-siu, dum-dum-dum, Mo Jiuyu dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan mereka bisa merasakan bahwa sosok ini tidak bertuhan, seperti boneka, tetapi napas mereka sangat mencengangkan. Hahaha, kamu pantas menjadi saudara keduaku, ucap tawa Liu Feng. Melihat Mo Jiuyu dan yang lainnya takut untuk mengambil tindakan, Liu Feng segera tertawa dan berkata, "Di mana kamu mendapatkan begitu banyak mayat? Mayat ini tampaknya sangat kuat, saya yakin mereka setidaknya berada di alam Dewa Naga sebelum mereka mati." Alam Dewa Naga. Lian Yuze mengerutkan bibirnya dan berkata, dengan rambut panjang dan pengetahuan singkat, sebelum kehidupan ini, mereka setidaknya berada di level alam berdaulat naga. Mendengar itu, Liu Feng membelalakkan matanya. "Seka matamu, jika tidak, aku tidak akan peduli padamu," ucap Lian Yuze. "Jika kamu hanya membiarkanku mati seperti ini, kakak laki-laki tidak akan membiarkanmu," jawab Liu Feng memasang penampilan menyedihkan. Lian Yuze jelas mengerti siapa kakak laki-laki yang dia maksud itu, dan seketika itu dia menundukkan kepalanya. Dia bisa bercanda dengan siapapun di Pavilion Tusen, tapi tidak dengan Su Han. Su Han seperti dewa, di atas semua orang, pilar Pavilion Tusen, dan jiwa Pavilion Tusen. Belum lagi bercanda, bahkan ketika mereka melihat Su Han, hati orang-orang di Pavilion Tusen akan bergetar, dan mereka tidak bisa tidak menyembah. Oh, ini sangat hidup. Pada saat ini, ada suara jernih lain tidak jauh dari sana. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat putri kecil Taiping Zong Yin Luoxuan, dan yang lainnya berjalan menuju tempat ini. Di samping Yin Luoxuan, Hong Yu mengikuti. Melihat Hong Yu, Lian Yuze menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, "Saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya." "Apakah kamu mengkhawatirkanku?" ucap Hong Yu menatap tajam Lian Yuze. "Saya pikir Anda sangat bergengsi di sini, di mana kau melihat kekhawatiran di diriku." Lian Yuze berhenti berbicara, dia benar-benar khawatir, tetapi dia tidak berani berdebat dengan Hong Yu. "Hormat kepada Putri Taiping," ucap Mo Jiuyu dan yang lainnya memberi hormat. Yin Luoxuan bahkan tidak melihat mereka, dan berkata kepada Lian Yuze dan Liu Feng, "Kalian berdua, pernahkah kamu melihat teman baikku?" "Tidak." Keduanya menggelengkan kepala. "Kami juga mencari kakak laki-laki. Gerbang dunia kompetisi ini terlalu besar, dan baru saja masuk, tidak mudah untuk menemukan seseorang." Mulut Liu Sui Wuhen mencibir. "Kakak tertua kalian, saya khawatir dia telah meninggal di Gunung Qibao. Bahkan jika Anda mencarinya selama 100 tahun, Anda tidak akan menemukannya." "Apa maksudmu?" ucap Lian Yuze dan Liu Feng mengerutkan kening. "Saya baru saja keluar dari sana. Jika saya tidak bisa keluar dari sana, saya mungkin sudah mati hari ini," ucap Liu Sui Wuhen mendengus dingin. "Bangsat, berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu," teriak Lian Yuze menunjukkan keganasan. "Omong kosong." Liu Sui Wuhen mencibir dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, terserah kau." Dia sangat percaya diri, karena pada saat terakhir, kedua pengawalnya itu meledak dengan kekuatan puncak alam Dewa Naga. Ditambah dengan tampilan tubuh roh raksasa itu, Liu Sui Wuhen merasa bahwa begitu dia diusir dari gerbang rusa, mereka berdua sudah cukup untuk membunuh Su Han. Dengan kekuatan kakak tertuaku, dia tidak bisa terbunuh dengan mudah, ucap Lian Yuze tidak percaya sama sekali. "Ya, tetapi dunia gerbang ras bukanlah benua Longwu, yang dimana banyak monster ganas tak tertandingi ada di mana-mana, dan bisa menelan siapapun dengan mudah," ucap Liu Sui Wuhen. Lian Yuze benar-benar ingin menyerangnya, tetapi Liu Sui Wuhen adalah anggota sekte super,
dan dia diam-diam dijaga oleh alam Dewa Naga. Selain itu, di hadapan begitu banyak orang, jika Liu Suiwuhen benar-benar terbunuh olehnya, ketika dia kembali ke benua Longwu, masalah itu pasti akan menyebar. Setelah menyebar, pulau raksasa akan menenggelamkan paviliun Tusen. Selain itu, dengan kekuatan dan metode Liu Suiwuhen dan yang lainnya, dia juga masih ragu dapat membunuhnya atau tidak. Liu Suiwuhen jelas tidak bermaksud untuk berbicara omong kosong dengan Lian Yuze. Ada darah naga asli di sini, seperti yang kalian semua tahu, tapi danau ini dijaga oleh binatang raksasa, dan ada lebih dari satu. Jika kalian ingin mendapatkan darah naga, kalian harus melakukan yang terbaik, dan siapapun yang bisa mengambil darah naga itu semua bergantung pada kemampuan kalian, ucap Liu Suiwuhen lantang. Tidak ada yang menjawab, tetapi ekspresi wajah mereka jelas siap bergerak. Darah naga asli. Di masa lalu, begitu banyak orang memasuki gerbang ras rusa dan memperoleh banyak harta, tetapi mereka belum pernah melihat darah naga sejati, dan itu adalah keberuntungan mereka dapat melihatnya. Siuh, 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 siuh. Saat ini, beberapa sosok datang dari kejauhan. Dipimpin oleh Dao Ye dan seorang pria tua dengan setelan Cina, di belakangnya ada beberapa pria tua, dan Sangguan Mingxin. Saat ini tangan Sangguan Mingxin sedang diikat dengan tali merah. Tali ini kelihatannya biasa saja, tetapi diikatkan dengan Sangguan Mingxin, sehingga Sangguan Mingxin bahkan tidak bernafas untuk berkultivasi. Saudari kelima, melihat pemandangan ini, bahkan Lian Yuze, Liu Feng dan Hong Yu semua membatasi mata mereka, menunjukkan ekspresi marah. Lepaskan dia, teriak Hong Yu. Bangsat, lepaskan dia, teriak Lian Yuze. Biarkan kakak tertua kalian datang kemari, dan aku akan melepaskannya, jawab Dao Ye tersenyum dingin. Kau ingin mati? Lian Yuze berteriak dengan marah, dan dia langsung melambaikan tangannya, dan segera sosok kekar bergegas keluar ke arah Dao Ye. Senior, tolong lakukan. Dao Ye bahkan tidak melihatnya, tapi membungkuk sedikit dan berbicara dengan hormat kepada lelaki tua setelan Cina itu. Melihat adegan ini, semua orang mengerutkan kening dan merasa sedikit aneh. Apa identitas Dao Ye? Dia adalah tuan muda istana Yuxu. Jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan menjadi penguasa istana Yuxu setelah dia keluar dari gerbang rusa. Penguasa istana Yuxu memiliki status yang sebanding dengan Master Sekte kelas 2. Bahkan Master Sekte tingkat pertama harus sopan. Tapi sekarang, dia sangat menghormati orang tua aneh itu. Orang tua setelan Cina ini bukan dari benua Longwu. Semua orang memandang lelaki tua aneh itu dengan hati-hati. Untuk menghormati Dao Ye, orang tua aneh itu hanya mengangguk sedikit, dengan sangat tenang. Detik berikutnya, dengan lambaian telapak tangannya, riak muncul di ruang di depannya, dan riak itu meledak dengan keras, dan bilah angin tiba-tiba muncul darinya. Wosh! Pisau angin ini sangat cepat dan sangat aneh. Setelah muncul, mereka segera mengepung 10 sosok kekar yang bahkan hanya bisa dimiliki oleh Lian Yuze. Sihir! Lian Yuze dan dua saudaranya langsung terkejut. Mereka adalah orang-orang dari paviliun Tusen, dan mereka secara alami tahu bahwa lelaki tua aneh ini menggunakan sihir. Kenapa ada penyihir di sini? Ketiganya tidak percaya. Boom, bang bang, duar duar duar. Pada saat ini, bilah angin telah menghajar para mayat itu. Basis budidaya sihir dari orang tua aneh ini seharusnya berada pada level penyihir agung. Lian Yuze berkata, dari sudut pandang bilah angin, seharusnya sihir orang tua aneh itu tidak cukup untuk membunuh mayat-mayat ini. Orang tua aneh ini jelas bukan orang dari benua Longwu, tapi jika itu bukan orang dari benua Longwu, bagaimana bisa muncul di sini? Mungkinkah? Ekspresi Liu Feng berubah, mungkinkah ada kehidupan di sini? Tebakanmu benar. Dao Ye tersenyum tipis, pendahulu ini dari keluarga Feng di kota kuno Qingyang di antara gerbang ras ini. Mendengar ini, tidak hanya Lian Yuze dan yang lainnya, tetapi juga Liu Suiwuhen dan yang lainnya mengerutkan kening dalam-dalam. Ada kehidupan di sini.
Orang yang pernah memasuki gerbang rusa di masa lalu tidak pernah mengatakan bahwa di gerbang rusa ada kehidupan. Pada saat ini, Daoye pertama kali melakukan kontak dengan kehidupan di sini, yang tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar dalam kendali, dan bagi mereka, keuntungan Daoye adalah kerugian mereka. Ternyata kau ahli sihir juga. Tetapi tingkat kultivasi Anda masih terlalu rendah, dan itu terlalu jauh di belakang orang tua ini, ucap orang tua aneh itu menatap Lian Yuze, sambil tersenyum dingin. Huff, kau pikir kau mampu membunuh para pasukan mayatku, ucap Lian Yuze mendengus dingin. Memang, mayat-mayat ini begitu kuat sehingga orang tua ini tidak bisa membunuh mereka, tapi berapa lama elemen sihirmu bisa bertahan? Ucap orang tua itu mencibir, sosoknya melayang perlahan, dan ada angin bersiul di bawah kakinya, dan hembusan angin yang menakjubkan mulai bertiup, dan tanah tempat ini tersapu dari langit. Tornado 3 pedang, teriak orang tua aneh itu. Wosh, wosh, angin kencang membentuk pusaran air besar, semakin tinggi, dan pada akhirnya, berubah menjadi tornado, di mana 3 bilah yang mengejutkan muncul. Bilah ini transparan, dan mereka benar-benar elemen sihir berbasis angin. Akibatnya, saat telapak tangan lelaki tua itu melambai, pisau pertama di antara mereka langsung menebas ke arah Lian Yuze. Ekspresi Lian Yuze berubah, dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, pikirannya mengarahkan sosok kekar untuk datang kepadanya untuk melindungi dirinya. Duar, cahaya pedang langsung menebas sosok kekar itu, dan langsung melemparkannya ke belakang beberapa langkah. Dengan cara ini, sosok Lian Yuze langsung terlihat oleh orang tua aneh itu. Sekarang, giliranmu mati, ucap orang tua itu tersenyum dingin, dan kedua pisau langsung menyerang Lian Yuze. Cahaya bilahnya pecah, dan bahkan wajah Yuze berubah. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki pelindung mayat. Penyihir yang tidak terlindungi sama rapuhnya seperti selembar kertas tipis, dan jelas lelaki tua aneh tahu ini. Mati, teriak orang tua aneh itu, dengan niat membunuh di matanya. Lian Yuze mundur dengan cepat, dia tidak punya waktu untuk melawan. Keduanya adalah penyihir, tetapi dia hanya penyihir tingkat pertama, dan lelaki tua itu setidaknya adalah penyihir tingkat 4 atau lebih tinggi lagi. Selain itu, Lian Yuze adalah penyihir mayat hidup. Kekuatan serangan utamanya terletak pada mayat yang dia kendalikan. Pada saat ini, mayat-mayat itu terguncang, dan kekuatannya melemah. Tidak baik, Liu Feng juga melihat kesalahannya, wajahnya tenggelam, dan segera berlari menuju Lian Yuze. Hong Yu juga tidak mengatakan apa-apa, sosoknya bergegas keluar, mencoba melawan. Tapi kecepatan mereka berdua tidak secepat cahaya pedang. Sebelum mereka bisa mendekat, cahaya pedang sudah hampir mencapai kepala Lian Yuze. Wajah Lian Yuze sangat kusut, dan dengan cepat dia membalikkan tangannya, mengambil pil, dan menelannya secara langsung. Wosh! Pada saat menelan, Lian Yuze penuh dengan cahaya hitam, kecepatannya meningkat beberapa kali, dan dengan kecepatannya, dia bisa menghindari pisau itu. Buom-buom, serangan yang dihindarinya langsung menghantam tanah dengan ganas. Sebuah retakan besar muncul secara langsung, dan debu di langit terangkat, seolah-olah akan menyebabkan badai. Orang tua aneh itu mengerutkan kening, dan segera mencibir, ini agak menarik, aku melihat berapa banyak pil obat yang kamu miliki, dan dapatkah kau menahan seranganku lagi? Dengan jatuhnya suaranya, cahaya pedang akhirnya jatuh lagi. Wosh, siu, cahaya pedang ini seperti guntur, dan kecepatannya sangat cepat, sehingga semua orang hanya bisa melihat cahaya yang berkedip datang ke arah kepala Lian Yuze. Lian Yuze mengertakkan gigi dan matanya berkedip saat dia mundur, mangkuk hitam muncul di atas kepalanya. Mangkuk ini terlihat sangat biasa, sama seperti semangkuk nasi tapi besar. Setelah muncul, tirai cahaya hitam pekat jatuh menutupi Lian Yuze. Kau memiliki harta karun, aku akan melihatnya seberapa bagus harta karun yang kau miliki. Ucap lelaki tua itu dengan nada yang sangat mengejek. Duar-duar, dua suara berturut-turut keluar, dan mangkuk itu terguncang dan jatuh.
Wosh! Dengan lambaian telapak tangannya, lelaki tua itu mengambil mangkuk itu. Ini cukup bagus, ucap orang tua itu menyimpan mangkuk tersebut. Wosh! Melihat cahaya pedang datang, Lian Yuze menunjukkan wajah yang mengerikan dan mengeluarkan selembar kain hitam. Ada juga cahaya hitam yang berkedip di kain hitam, menghalangi Lian Yuze, tetapi masih tidak bisa menghentikan serangan pedang. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, apakah itu mangkuk barusan atau kain hitam sekarang? Lian Yuze mendapatkannya dari pegunungan suci yang dia rampok. Tanpa basis kultivasi itu tidak akan berguna. Ini semua adalah harta karun, tetapi sayangnya basis kultivasi Yuze terlalu rendah untuk mengerahkan banyak kekuatan. Cahaya pedang tidak bisa menghancurkan mangkuk dan kain, tapi bisa mengguncangnya, dan targetnya langsung ke Lian Yuze. Bangsat, apakah aku akan mati di sini? Ekspresi Lian Yuze terdistorsi, menatap lelaki tua itu dengan ganas, dan menelan pil lagi, kecepatannya melonjak. Boom! Obat ini diberikan kepada mereka oleh Su Han. Seperti yang dikatakan Liu Feng, Su Han hanya memberi mereka 10 pil semacam ini per orang. Bukannya Su Han tidak mau memberi lebih, tapi efek obat dari pil ini terlalu tinggi. Setelah menelannya dengan basis kultivasi mereka saat ini, itu akan menjadi beban besar bagi tubuh mereka. Seperti Lian Yuze pada saat ini, setelah menelan 2 pil satu demi satu, meskipun kecepatannya meningkat tajam, basis kultivasinya belum meningkat, tetapi ada tanda-tanda kelemahan pada napasnya, dan wajahnya bahkan lebih pucat. Siu! Cahaya pedang dimanipulasi oleh orang tua itu, seolah-olah itu spiritual. Bahkan jika Yuze berlari lebih jauh, dia akan disalib. Pada saat ini, hati Lian Yuze putus asa, tetapi gelombang kepahlawanan muncul di wajahnya. Meskipun aku akan mati di sini hari ini, aku sudah cukup puas dapat bergabung dengan Pavilion Tusen sampai saat ini. Gumam Lian Yuze tersenyum bangga. Kakak, lari! Teriak Liu Feng dan Hong Yu, keduanya di belakang. Mereka melihat keberanian di wajah Lian Yuze, dan firasat buruk muncul. Kamu tidak boleh, teriak Hong Yu tajam. Dia lebih cemas daripada Liu Feng, karena Lian Yuze adalah pria yang disukainya. Maaf aku tidak bisa, ucap Lian Yuze tersenyum kepada Hong Yu. Bahkan Lian Yuze tidak mengelak saat melihat tebasan pedang cahaya yang sudah dekat ke arahnya, karena dia tahu menghindar itu tidak berguna. Aku berjanji untuk tinggal bersamamu selama sisa hidupku, tapi aku tidak punya kesempatan. Kamu akan menjaga dirimu sendiri di masa depan, carilah pria lain untuk menikahi kamu. Ketika kamu menikah, kamu pasti cantik, aku akan melihatmu di langit, ucap Lian Yuze lagi, sambil tersenyum lembut. Tidak, Hong Yu berteriak, aku tidak ingin kamu mati, aku tidak ingin kamu mati. Lian Yuze terdiam dan dia melepas cincin luar angkasa di tangannya dan melemparkannya ke Hong Yu. Ada beberapa harta di dalamnya, tolong berikan kepada kakak. Ingat, beritahu kakak untuk membalaskan dendamku. Suara itu jatuh, dan mata Lian Yuze bergerak dan jatuh ke orang tua aneh itu. Dia tidak mengelak, hanya mengatakan sepatah kata pun dengan damai. Pak tua, paling lama dalam 3 hari, kau pasti akan mati di tangan kakakku. Banyak bacot, mati kau. Ucap orang tua itu mendengus dingin, cahaya pedang sudah sampai ke kepala Lian Yuze. Tidak, Hong Yu berteriak, hah, pergi ke neraka untukku. Teriak Daoye berdiri di samping orang tua itu, melihat warna menyakitkan di wajah Hong Yu, dengan semacam kesenangan yang tidak normal. Alasan mengapa dia menangkap Sangguan Mingxin adalah untuk membunuhnya di depan Su Han. Su Han tidak dapat ditemukan sekarang, tapi bisa membunuh Lian Yuze di depan Hong Yu dan yang lainnya juga merupakan kesenangan yang bagus menurutnya. Sial, dia pantas mati, dengan kekuatan seperti itu, membuatku memanggilnya kakak apa pantas. Ucap Feng Ye dan yang lainnya juga lari jauh, berdiri di samping Liu Sui Wuhen dan yang lainnya, dengan ekspresi bahagia di wajah mereka. Semuanya adalah cerita yang panjang, tetapi terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Mata semua orang tertuju pada cahaya pedang yang akan jatuh. Selamat tinggal.
Lian Yuze menjangkau Hong Yu, sepertinya ingin menyentuhnya. Kamu bisa kabur, lari, aku tidak ingin kamu mati. Air mata Hong Yu terus mengalir. Bahkan Lian Yuze menggelengkan kepalanya dengan ringan, matanya sedikit merah. Seak, pada saat ini, kekosongan tiba-tiba terkoyak, dan telapak tangan besar tiba-tiba terentang darinya. Pada saat terulur, telapak tangannya meraih cahaya bilah pedang. Siu, kraak, detik berikutnya, dengan suara yang tajam, di mata ketakutan semua orang, telapak tangan itu langsung menghancurkan cahaya pedang panjang menjadi berkeping-keping. Duar, apa? Semua orang terkejut dan melihat telapak tangan besar itu dengan tidak percaya. Ekspresi Daoye segera menjadi suram, ia tidak menyangka bahwa pada saat terakhir ini, seseorang akan dapat menyelamatkan Lian Yuze. Ekspresi lelaki tua aneh itu berubah, dan dia merasakan perasaan krisis yang kuat dari telapak tangannya. Adapun yang lainnya, mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Hanya Liu Sui Wuhen dan Duan Muci yang sepertinya telah memikirkan sesuatu. Tanpa mengatakan apa-apa, mereka segera bergegas ke kejauhan. Tidak mungkin, dia tidak bisa hidup. Keduanya saling memandang dan mengertakkan gigi. Satu-satunya orang yang dapat mereka pikirkan adalah Su Han dengan identitas Liang Shaohui. Namun, di Gunung Kibau sebelumnya, dua pengawal Liu Sui Wuhen telah meledakkan tubuh roh raksasa di puncak alam Dewa Naga. Dan seharusnya Su Han dengan identitas Liang Shaohui sudah mati. Hah, aku tidak mati. Ucap Lian Yuze menyaksikan adegan ini dengan luar biasa. Dia siap untuk mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat-saat terakhir, seseorang akan menyelamatkannya. Dia dilemparkan ke pelukan Hong Yu. Hong Yu memegang Lian Yuze dengan erat, dan air mata di wajahnya membasahi pakaiannya. Tenanglah. Aku tidak mati. Lian Yuze menepuk punggung Hong Yu dengan ringan dan berkata, seharusnya dia adalah kakak tertua, dan kakak tertua ada di sini untuk menyelamatkanku. Faktanya, itu benar yang menyelamatkannya adalah Master Pavilion Tusen. Di bawah perhatian semua orang, telapak tangannya menghilang, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari celah. Dia ditutupi jubah putih, dengan rambut panjang berkibar, dan pakaian digerakkan oleh angin. Dia berdiri di sana seperti makhluk abadi yang turun ke dunia. Ketika mereka melihat sosok ini, ekspresi Liu Sui Wuhen dan Duan Muci sangat berubah. Mereka tidak percaya Su Han masih hidup. Dua sesepuh yang telah meletus dalam tubuh roh raksasa benar-benar tak terkalahkan di alam Dewa Naga. Hanya alam Raja Naga yang kuat yang bisa menekannya. Tapi Su Han, hanya alam Vena Naga belaka, bisa benar-benar bertahan di tangan dua alam Dewa Naga. Sekarang dia selamat, bagaimana dengan kedua pengawalku? Apakah mereka dikeluarkan, atau mati? Gumam Liu Sui Wuhen, dia jelas mempercayai mereka telah diusir keluar dari dunia ini, tetapi keraguan muncul di hatinya. Waktu pengusiran gerbang rusa 1 menit penuh. Untuk orang biasa, 1 menit sangat singkat, tetapi bagi yang kuat, 1 menit sudah lebih dari cukup untuk membunuh. Harusnya kedua pengawalku sudah membunuh bangsat ini dalam 1 menit. Seberapa kuat bajingan ini sebenarnya? Apakah ada spar induksi untuk kedua pengawalmu? Tanya Duan Muci memandang Liu Sui Wuhen, jelas ingin tahu apakah kedua sesepuh diusir atau sudah mati. Spar induksi, darah manusia ada di dalamnya. Jika orang meninggal, spar tersebut akan langsung patah. Tidak, Liu Sui Wuhen berkata, tidak diperbolehkan membawa spar induksi di sini. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan bertanya kepada orang kuat di klan. Dia memiliki cara untuk menghubungi semua anggota sekte. Dan ketika mereka berdua berbicara, sosok dengan pakaian putih perlahan-lahan melangkah ke udara, dan perlahan-lahan muncul di kepala lelaki tua aneh berpakaian Cina itu. Itu kamu. Daoye melihat Su Han sekilas, dan target aslinya adalah Su Han, dan sekarang sudah muncul. Awalnya, dia mengira Su Han hanya di alam Vena Naga, dan dia bisa membunuhnya dengan mudah seperti membalikkan telapak tangannya. Tapi setelah melihat pemandangan tadi, Daoye langsung memutuskan ide ini.
Mampu menghancurkan cahaya pedang lelaki tua aneh itu melalui tangannya. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa dimiliki oleh alam Vena Naga? Dao Ye mengakui bahwa itu adalah kekuatan yang tidak masuk akal di alam Vena Naga. Su Han mengabaikan Dao Ye, Liu Suiwuhen, dan lainnya. Sejak dia muncul, matanya menatap dingin orang tua aneh itu. Ditatap oleh Su Han seperti ini, lelaki tua itu sangat kedinginan, seolah-olah ditatap oleh monster kuno. Perasaan itu tak terlukiskan dan sangat tidak nyaman. Kau ingin membunuhnya. Akhirnya, Su Han berbicara. Beberapa kata sederhana mengandung hawa es yang tak terlukiskan, seolah-olah setiap kata yang jatuh akan menyebabkan penurunan suhu secara tiba-tiba antara langit dan bumi. Wajah lelaki tua itu berubah lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tindakan kecil ini mengejutkan banyak orang yang hadir. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan tirani orang tua aneh itu, setidaknya di alam roh naga, benar-benar pada tingkat sapuan yang tak terkalahkan. Dan saat ini, dia benar-benar takut pada sosok kulit putih ini. Takut pada alam Vena Naga ini. Hanya Liu Suiwuhen dan Duan Muci yang mengetahui kengerian Su Han, jadi mereka tidak merasa terkejut. Anjing tua, kenapa kau diam? Jawab aku, ucap Su Han maju selangkah. Dum, cekak. Dengan langkah ini, kekosongan di bawah kakinya langsung terkoyak, retakan menyebar dengan cepat, dan tujuannya adalah orang tua itu. Kraak, kecepatan retakan sangat ekstrim, seolah-olah itu adalah serangan. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur setelah meraih Dao Ye. Senior, bukankah kamu bisa melawannya dengan mudah? Tanya Dao Ye tidak bisa mempercayainya. Orang ini sangat kuat, jawab orang tua aneh itu. Dia memiliki wajah yang tenang dan tidak banyak bicara. Namun, kecepatan dia melarikan diri jauh lebih lambat daripada kecepatan penyebaran retakan. Adegan ini seperti orang tua yang mengejar Lian Yuze dengan cahaya pedang, meskipun kecepatan Lian Yuze cepat, tidak secepat cahaya pedang. Saat ini, situasi di kedua sisi telah berubah. Saat ini, Su Han mengejar orang tua itu. Boom! Retakan itu dengan cepat meledak ke arah lelaki tua itu, dan pada saat menyusul, tiba-tiba meledak terbuka, dan lubang hitam besar muncul di sekitar lelaki tua itu. Di lubang hitam, udara dingin yang kuat meledak, dan bilah angin berputar, mengelilingi lelaki tua dan Dao Ye pada saat bersamaan. Kau berani! Ekspresi pria tua aneh itu berubah drastis, dan dia berteriak kepada Su Han. Orang tua ini adalah anggota keluarga Feng di kota kuno Qingyang, dan bahkan cabang dari keluarga Feng di negara kuno Yin Yue. Jika kamu tidak ingin memprovokasi keluarga Feng, sebaiknya kau berhenti sekarang. Wosh! Su Han tidak mendengarnya, bilah angin terus-menerus keluar dari lubang hitam, dan pada akhirnya berubah menjadi badai. Apakah kau juga seorang penyihir angin? Tanya orang tua itu benar-benar terkejut dan menatap bilah angin di sekitarnya dengan tak terbayangkan. Apakah kau seorang magister? Kamu baru saja menggunakan trik ini untuk mencoba membunuhnya kan? Kata-kata Su Han tenang, tapi di bawah ketenangan itu, ada hawa dingin yang mengerikan. Senior, pemuda bangsat ini terlalu sombong, dan saya berharap senior dapat membunuhnya. Ucap Dao Ye dengan kebencian yang mendalam. Hati lelaki tua itu melonjak kencang, wajahnya terus berkedut, dan dia ingin menampar Dao Ye yang ada di sampingnya sampai mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memprovokasi seorang magister yang tangguh. Level penyihir memiliki kekuatan kultivasi yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada celah ranah di benua Longwu. Dapat dikatakan bahwa di antara para penyihir, jarak antara penyihir dan penyihir setara dengan jarak antara alam Dewa Naga dan kerajaan Raja Naga di antara para pejuang. Tentu saja, kekuatan magister tidak sama dengan kekuatan realem Kaisar Naga, ini hanya deskripsi. Laki-laki tua berbusana Cina ini hanyalah seorang penyihir hebat tingkat 5, dan kemampuannya masih di bawah Su Han. Dia sangat mengerti bahwa Su Han dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, Su Han jelas tidak memperhatikan kata-katanya yang memohon.
Boom! Bilah angin itu mengembun menjadi badai, setidaknya ratusan ribu, dan pada saat ini, di bawah telapak tangan Su Han, badai tersebut langsung menyelimuti lelaki tua itu. Tidak, orang tua itu berteriak. Di sisi lain, ekspresi Dao Ye berubah drastis, dan dia melepaskan diri dari orang tua itu, dan sosoknya menghindar dengan sangat cepat. Saat menghindar, seorang pria paruh baya bergegas keluar, meraih Dao Ye, dan melarikan diri ke belakang. Jika hanya kecepatan Dao Ye saja, dia tidak bisa lepas dari badai pisau angin tersebut. Saat Dao Ye baru saja melarikan diri, bilah angin langsung menelan orang tua aneh itu. Detik berikutnya, bilah angin itu menghilang, bersama lelaki tua aneh itu. Bahkan tidak ada setetes pun tulang dan darah yang terlihat. Ratusan ribu bilah angin melibas abis daging dan darah lelaki tua itu, mengubahnya menjadi ketiadaan. Suara menghirup nafas dingin keluar dari mulut semua orang, dan hati semua orang penuh dengan keterkejutan. Orang tua yang begitu kuat terbunuh dalam sekejap. Kakak tertua sangat perkasa dan mendominasi, hahaha. Liu Feng tertawa, pandangannya berbalik, dan jatuh pada Mo Jiuyu dan yang lainnya. Apa kalian semua tidak ingin mengejarku lagi? Sekarang kakak tertuaku ada di sini, kalian tunggu saja untuk mati. Ucap Liu Feng menatap tajam ke arah mereka. Mo Jiuyu dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi wajah mereka muram, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Su Han, itu benar-benar terlalu kuat, terlalu menakutkan, dan sangat kuat. Kekuatan lelaki tua aneh itu pasti tidak lebih lemah dari mereka, tapi dia dengan mudah dipangkas habis tanpa sisa oleh Su Han. Dan kau, Dum. Liu Feng menampar tungku Jin Luo lagi, dan berkata dengan bangga, sekarang kau tahu bahwa kakak laki-lakiku hebat. Bukankah kau mengatakan bahwa aku sedang membual? Sekarang aku tahu bahwa aku tidak membual. Kekuatan ini adalah kentut, aku bisa mengalahkannya ratusan kali dengan satu jari, apa kau percaya atau tidak? Jawab tungku Jin Luo mencibir, dan hanya Liu Feng yang bisa mendengarnya. Kentut pamanmu dan minggir. Liu Feng memutar matanya dan memukulnya lagi, dum-dum. Faktanya, dia tidak tahu bahwa tungku emas ini adalah milik kaisar kuno Sein Mogu yang begitu kuat tak terlukiskan dan menakutkan, dan di kehidupan Su Han sebelumnya, dia belum pernah bertarung dengannya. Lepaskan dia, ucap Su Han. Setelah Su Han membunuh orang tua itu, sepertinya dia telah melakukan hal yang sangat sederhana. Matanya menoleh untuk melihat Dao Ye dan yang lainnya. Apa yang dia katakan jelas-jelas tentang Sangguan Mingxin. Mimpi. Dao Ye meraih Sangguan Mingxin dan mencibir, jika kamu berani datang, aku akan segera membunuhnya. Siuh, klang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su Han melangkah langsung ke arah Dao Ye. Ekspresi Dao Ye berubah. Aku benar-benar akan membunuhnya, teriaknya. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan, ucap Su Han dengan ekspresi datar. Ekspresi Su Han acuh tak acuh, dan dia berbicara dengan ringan. Sosoknya seperti kilat, dan dia datang ke Dao Ye di saat berikutnya. Rambut Dao Ye berdiri, dan segera meraih Sangguan Mingxin dan mundur, sementara dua pria paruh baya di sampingnya berkedip-kedip, membombardir Su Han dengan bayangan tinju, mencoba membunuh Su Han. Siuh-siuh, pergi, pak, dum-dum. Su Han menepuk telapak tangannya dan hanya mendengar dua dentuman, dan kedua sosok tua tersebut langsung terbang. Tunggu saja basis kultivasi kalian yang sebenarnya meletus, aku tidak takut pada kalian, apalagi Anda masih menekannya saat ini. Ucap Su Han melirik mereka berdua, dan dia segera muncul di depan Dao Ye. Siuh, klang. Sial. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi Dao Ye berubah sangat jelek, dia tidak pernah mengira, ternyata Su Han sekuat ini. Apalagi ia merasa hati Su Han tidak memiliki kehangatan sama sekali, bahkan ia pun tidak memiliki emosi. Dia bisa membunuh Sangguan Mingxin kapan saja, tetapi Su Han sepertinya tidak peduli sama sekali. Siuh. Su Han mengayunkan tangan besarnya ke arah Dao Ye dengan tangan besarnya, dan ruang yang dia lewati hancur.
Wajah Daoye sedikit berubah, dan pakaian di luar tubuhnya tiba-tiba bercahaya terang, cahaya yang indah di sekitar jubah itu, yang terlihat sangat menarik dan mempesona. Boom! Telapak tangannya mendarat dan Daoye terbang langsung. Wajahnya sedikit pucat, meskipun Su Han tidak mematahkan pertahanan jubah bulu, kekuatan gemetar yang kuat membuat tenggorokannya sedikit manis, seolah-olah dia akan memuntahkan darah. Lepaskan dia. Su Han berbicara lagi, nadanya masih tenang. Mustahil. Daoye berteriak keras, ia sangat mengerti bahwa Sangguan Mingxin saat ini adalah tameng penyelamat hidupnya. Jika Sangguan Mingxin benar-benar dibebaskan, Su Han akan membunuhnya. Siuh, siuh, dum-dum. Dua sosok bergegas, itu adalah dua pria paruh baya pengawal Daoye. Salah satu dari mereka masih menekan basis kultivasi, sementara yang lain, ketika dia bergegas masuk, meledak ke langit langsung dari alam roh naga ke alam pil naga, dan kemudian dari alam pil naga ke alam dewa naga. Saat dia mencapai alam dewa naga, napasnya masih tidak berhenti, dan pada akhirnya, itu benar-benar melonjak ke puncak alam dewa naga sebelum berhenti. Wosh! Wung! Ada suara dengung di ruang sekitarnya, itu adalah kekuatan mengusir gerbang rusa. Selama ada orang luar, dan pangkalan budidaya di atas alam roh naga meletus, kekuatan pengusiran akan segera muncul. Ini adalah dasar yang telah dijelajahi orang-orang di benua Longwu setelah masuk ke sini berkali-kali. Tentu saja, kekuatan pengusiran ini membutuhkan waktu 1 menit, dan untuk pria paruh-baya, dia merasa bahwa kultivasinya di puncak alam dewa naga akan cukup untuk membunuh Su Han dalam 1 menit. Saya mengawal tuan muda saya untuk mendapatkan beberapa harta di dunia gerbang rusa. Dan saya tidak menyangka akan bertemu lawan sepertimu, dan aku tidak pernah mengira aku akan mengeluarkan semua basis kultivasiku dan akhirnya akan diusir, tapi sebelum aku diusir dari sini aku akan membuatmu mati di tanganku. Saat pria paruh baya itu berbicara, tinjunya dengan keras melaju ke arah Su Han. Dum, siuh, hanya ledakan yang mengejutkan, seolah-olah kepalan tangan itu memiliki keterampilan yang dapat menghancurkan segalanya. Liu Sui Wuhen dan Duan Muci mengerutkan kening saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka baru saja melihat Su Han membunuh orang tua aneh itu, dan mereka berencana untuk pergi dari sini segera setelah Su Han berurusan dengan Daoye. Tetapi pada saat ini, pria paruh baya itu meledakkan basis kultivasinya di puncak alam dewa naga. Liu Sui Wuhen dan Duan Muci ingin melihat apakah Su Han dapat melawan alam dewa naga dengan keras. Jika tidak bisa bertahan, maka Su Han akan mati. Jika dia bisa mengalahkan pria tua itu, berarti kedua pengawalnya itu, sangat mungkin mereka sudah mati di tangan Su Han. Itu yang dipikirkan Liu Sui Wuhen. Su Han segera membalik telapak tangannya, dan tongkat dewa muncul. Klang! Dengan basis kultivasi seniman bela diri, dia jelas bukan lawan dari pria paruh baya ini, dan Su Han dapat dengan mudah dibunuh. Tetapi dengan basis kultivasi penyihirnya, Su Han tidak takut. Dia mengayunkan tongkat tersebut. Wosh! Cahaya hijau muncul tersebar di langit dan bumi, dengan cepat mengembun di samping Su Han, dan akhirnya berubah menjadi tongkat besar yang panjangnya puluhan meter. Tongkat besar itu dikelilingi cahaya hijau, seperti substansi, dengan pola di tengah dan lebar 5 meter. Pergi dan hancurkan untukku. Ucap Su Han mengarahkan jarinya ke pria parubaya, tongkat raksasa berubah menjadi aliran cahaya, tiba-tiba meledak. Siuh, boom! Ketika keduanya bersentuhan, suara keras yang menakjubkan keluar, dan ruang di tengahnya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, tinju pria parubaya itu hancur karena ledakan, dan tongkat raksasa itu terus melaju dan menghantam tinju pria parubaya itu dengan kecepatan yang tiada henti. Hancur untukku, teriak Su Han. Duar. Hanya mendengar suara yang jelas, wajah pria paruh baya itu langsung memucat, dan tinju kanannya hancur saat ini, bahkan seluruh lengan kanannya hancur. Apa? Mustahil. Ini adalah orang yang kuat di puncak alam Dewa Naga, dan ini bukan puncak alam Dewa Naga biasa,
tapi alam Dewa Naga dari Istana Yuksu Songnen Super. Mungkinkah kekuatan orang ini tidak ada di alam Kaisar Naga? Bahkan puncak alam Dewa Naga bukanlah apa-apa baginya. Semua orang kaget, mereka tidak percaya apa yang terjadi. Alam Dewa Naga berbenturan dengan alam Vena Naga, di bawah pemboman frontal. Lengan alam Dewa Naga dihancurkan oleh alam Vena Naga, itu kejadian yang tidak masuk akal. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya. Hahaha. Ketika mereka terkejut, tawa Liu Feng semakin keras dan keras. Bahkan wajah Lian Yuze dan Hong Yu dipenuhi dengan kegembiraan, bahkan sangguan Mingxin yang masih dipegang oleh Dao Ye memiliki warna cerah di matanya. Alam Dewa Naga juga bukan lawan kakakku, teriak Liu Feng tertawa. Setiap orang memiliki wajah jelek penuh ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa kultivasi semacam itu bisa memasuki gerbang rusa tanpa diusir. Liu Sui Wuhen dan Duan Muci saling memandang, dan keduanya akhirnya mengerti mengapa Su Han tidak mati. Mereka tidak ragu untuk mengatakan apapun, dan mereka segera berencana untuk pergi dari sini. Tapi Su Han melambaikan telapak tangannya, tanah retak, dan sejumlah besar pohon menjulang tinggi dari tanah. Pohon-pohon besar ini terlihat seperti sudah lama mati tanpa daun hijau, tetapi ada tongkat yang sangat tua di atasnya. Itu sihir. Kulit Liu Sui Wuhen dan Duan Muci sedikit berubah, bahkan dua wanita tua yang melindungi Duan Muci, mulutnya bergerak-gerak dengan keras. Ketika mereka berada di Gunung Qibao, mereka melihat kengerian tongkat ini dengan mata kepala mereka sendiri. Jika bukan karena letusan basis kultivasi kedua pengawal Liu Sui Wuhen, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa diduga, pada saat ini, Su Han benar-benar menampilkannya lagi, dan itu lebih dari saat dia berada di Qibaoshan. Pepohonan tidak ada habisnya dan sangat lebat, benar-benar menghalangi jalan di sekitarnya. Jika ingin melewatinya, mereka harus menahan serangan tongkat itu. Mungkin alam Dewa Naga memiliki kemampuan untuk menahan serangan semacam ini, tetapi Duan Muci dan Liu Sui Wuhen tidak bisa melakukannya sama sekali. Liang Shaohui, teriak Liu Sui Wuhen tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah Su Han, kau mampu melawan alam Dewa Naga, masihkah kau ingin melawan kami? Kalian, jangan katakan itu, karena semua orang di sini melakukannya bersama-sama. Jadi, apa yang bisa kau lakukan? Ucap Su Han datar. Ini bisa dikatakan sangat sombong, dan ketika suara Su Han jatuh, langsung membuat wajah semua orang menjadi jelek. Di antara mereka, ada yang diseret secara langsung, yaitu para jenius di antara sekte kelas 2. Tapi saat ini, Su Han sama sekali tidak memperhatikan mereka. Orang ini terlalu sombong, kan? Yin Luoxuan bergumam dengan tidak puas, kamu tidak tahu kekuatan putri ini. Jika bukan karena kamu menjadi teman baikku, aku harus mengalahkanmu untuk meminta maaf kepada putri ini. Sekarang dia telah menyinggung semua orang. Ling Xiao juga ada di antara kerumunan itu, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, jika kamu melihat ke bawah, lalu lihat ke bawah, bukankah kamu harus mengatakannya? Orang ini sangat kuat. Ucap Ye Longhe juga berdiri di kejauhan, tapi dia tidak marah sama sekali, tapi sedikit mengagumi Su Han. Karena kekuatan Su Han terlalu kuat, saat bertarung melawan alam Dewa Naga, dia masih bisa menarik tangannya untuk menghentikan Duan Muci dan yang lainnya. Ye Longhe sendiri, dia tidak bisa melakukan ini. Tuan Putri, aku akan menghadapi tongkat-tongkat ini. Anda segeralah pergilah, ucap wanita tua pengawal Duan Muci. Mendengar ini, Duan Muci mengangguk dan bergegas maju bersama Liu Sui Wuhen. Wosh! Begitu mereka pergi, tongkat itu ditarik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua wanita tua itu juga meledak ke dalam budidaya alam Dewa Naga, dan meledakkan tongkatnya. Duar-duar, budidaya mereka memang sangat kuat, dan mereka juga merupakan puncak dari alam Dewa Naga. Bagaimanapun, mereka adalah pembangkit tenaga listrik di antara sekte super, dan batasan terbesar untuk menekan basis budidaya di sini adalah puncak alam Dewa Naga. Oleh karena itu,
Sekte ini secara alami adalah pembangkit tenaga listrik dari alam Dewa Naga. Duar duar duar, tongkat-tongkat itu terus dihancurkan kedua wanita tua itu. Di bawah perlawanan keras yang terakhir, Liu Suiwuhen dan Duan Muci dengan cepat melewati pohon-pohon raksasa tua itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, tidak ada yang bisa pergi. Ucap Suhan mendengus dan melambai lagi. Wosh! Di bawah lambaian tangan ini, pemandangan gelap tiba-tiba muncul di antara pepohonan. Wosh! Klang, klang klang klang. Dalam pemandangan teduh ini, gelombang cahaya mengalir, ada kegelapan yang gelap, dan langsung menghentikan Liu Suiwuhen dan Duan Muci. Ini adalah keajaiban ruang angkasa, dan ini disebut penjara jurang. Setelah Duan Muci dan Liu Suiwuhen masuk ke alam tersebut, mereka pasti akan terjebak. Penjara jurang itu seperti ilusi. Suhan menggunakan basis kultivasi magister tingkat 7 untuk menampilkannya, belum lagi Liu Suiwuhen dan Duan Muci, bahkan kedua wanita tua itu juga akan terjebak oleh kehidupan. Setelah menyelesaikan semua ini, tatapan Suhan sekali lagi jatuh pada pria paruh baya di depannya. Apakah ini puncak dari alam Dewa Naga? Suhan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dengan segala hormat, kekuatanmu benar-benar sampah. Golden Eagle datang untukku, teriak pria paruh baya itu dengan geram, salah satu lengannya telah hancur. Meski bisa diperbaiki, jelas mustahil untuk waktu yang singkat. Di belakangnya muncul seekor elang emas besar dengan dua sayap terbentang. Elang emas itu lebarnya 10 meter, dan sepasang mata elang memancarkan keganasan. Setelah menangis, di bawah komando pria paruh baya itu, ia bergegas menuju Suhan. Siu. Cahaya keemasan yang kaya meledak dari elang emas. Ini jelas merupakan ilusi, tetapi terlihat seperti substansi. Ini adalah keterampilan naga emas ungu kelas menengah dari Istana Yuxu, bahkan setelah tahap awal dari alam Dewa Naga, itu dapat bersaing dengan tingkat menengah alam Dewa Naga, apalagi puncak alam Dewa Naga. Kemarahan di hati pria paruh baya itu melampaui kata-kata, dan dia berani mengatakan dia adalah sampah dalam nadi naga belaka. Tapi di saat yang sama dia marah, dia masih menjaga akal sehatnya, karena Suhan jelas bukan alam nadi naga biasa. Ini adalah pembuluh darah naga yang bisa membunuhnya. Duar, pria paruh baya itu tiba-tiba berbicara, dan ketika elang emas itu sampai ke kepala Suhan, kepalanya meledak. Padahal, serangan elang emas ini dikenal gigih. Elang emas lebih mampu terbang, dan dapat mengganggu pikiran musuh saat menyerang, dan pada saat yang sama menyediakan waktu bagi orang yang memamerkannya. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, itu akan meledak. Jelas, pria paruh baya itu mengerti betul bahwa tidak mungkin mengandalkan elang emas untuk melawan Suhan, jadi saat elang emas muncul, pria paruh baya itu membiarkannya meledak. Boom! Suara keras yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia saat ini. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan naga yang dilakukan oleh puncak alam Dewa Naga, dan itu juga keterampilan naga emas ungu jarak menengah. Di bawah letusan, riak yang tak terlukiskan menyebar dari tengah, dan semua ruang hancur, di mana riak berlalu, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Suhan menanggung bebannya, dan langsung terbungkus oleh dampaknya. Matilah kau, teriak pria paruh baya itu menatap Suhan dengan ganas. Dia tidak berpikir bahwa serangan ini bisa membunuh Suhan, tapi setidaknya, dia akan terluka parah. Namun, ketika dampaknya mereda, wajah pria paruh baya itu langsung murung. Aku melihat sosok dengan pakaian putih berdiri di sana dengan tenang, di belakangnya ada hantu besar, yang seperti raksasa yang menjulang tinggi, dengan tangan terulur untuk melindungi Suhan di dalamnya. Teknik rahasia apa ini? Semua orang kaget. Kekuatan ledakan elang emas barusan adalah bahwa puncak alam Dewa Naga pada tingkat yang sama tidak berani melawan, tetapi Suhan tidak hanya melakukannya secara tiba-tiba, tidak ada yang salah dengan itu. Kekuatan seranganmu benar-benar terlalu lemah dan terlalu lemah. Suhan memandangi orang-orang yang berdiri di depan penjara jurang dari jauh dengan wajah suram, Liu Suiwuhen dan lainnya,
lalu memandang pria paruh baya itu, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Dao Ye. Pada saat ini, Dao Ye, di bawah perlindungan pria paruh baya lainnya, bergegas menuju kejauhan. Ingin pergi. Wosh! Dengan lambaian telapak tangan Su Han, tanah di depannya bergemuruh dan retak dan berguncang dengan keras. Dum! Cekairak! Buom! Retakan besar yang menjangkau jarak yang tak terhitung jumlahnya. Sisi itu terlihat dengan mata telanjang. Itu semakin besar dan semakin besar. Pada akhirnya, itu dipisahkan oleh jarak kilometer. Dao Ye tidak bisa terbang, dan pria paruh baya itu masih menekan budidayanya, dan dia tidak bisa terbang juga. Mereka ingin melompati 1 kilometer dan melewati celah ini. Itu tidak mungkin. Liang Shaohui, teriak Dao Ye mengertakkan gigi, ingin memakan Su Han sedikit demi sedikit. Aku ingat saat kau berkata padaku, jangan sampai bertemu denganmu di dalam dunia gerbang rusa, dan kau berkata jika kau bertemu denganku di dalam, kau akan membunuhku, kan? Su Han sedikit memiringkan kepalanya, menatap Dao Ye. Ya, aku berkata begitu, karena kamu pasti akan mati. Ucap Dao Ye dingin. Setelah apa yang sudah terjadi, sepertinya kau masih sangat sombong. Su Han berkata dengan enteng, setelah aku membunuh pengawalmu ini, aku akan berurusan denganmu. Siuh, klang. Ketika kata-kata itu jatuh, Su Han melangkah keluar, sosoknya menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan sisa di tempatnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan pria paruh baya itu. Klang. Dengan bilah cahaya tak terlihat, dia menebas ke arah pria paruh baya itu. Siuh, slaas. Ada suara gemuruh angin dari udara, cahaya pedang itu sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun tidak menyadarinya bukan berarti pria paruh baya tersebut tidak mengetahui bahwa Su Han telah melancarkan serangan. Perasaan krisis yang kuat muncul dari hati pria paruh baya itu. Saat ini, dia merasa kulit kepalanya akan meledak, dan rambutnya tegak. Dia tidak bisa melihat serangan itu, tapi instingnya sebagai alam dewa naga memberitahunya bahwa dia telah ditarget. Jika dia tidak menghindar, dia pasti akan mati. Dum! Pria paruh baya menginjak kekosongan, dan kecepatan di puncak alam dewa naga pecah sepenuhnya, dan keterampilan naga ungu emas tingkat rendah ditampilkan secara ekstrim, berubah menjadi kilat dan akan melarikan diri ke kejauhan. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Suara samar terdengar dari telinga pria paruh baya tersebut seperti hantu. Kulit pria paruh baya itu berubah secara drastis. Dum! Seraak! Tepat saat dia hendak menghindar, dia mendengar ledakan di sampingnya, dan ruangan itu langsung terkoyak. Ada kilatan cahaya, semua orang melihatnya dengan mata lebar. Saat retakan muncul, tubuh pria paruh baya itu berubah menjadi 2 bagian. Seolah-olah telah dipotong oleh sesuatu, bekas luka itu sangat rata, dan banyak darah mengalir keluar dari organ dalam, berdarah dan menjijikkan. Hah, di mana rohnya? Setelah beberapa saat, seseorang angkat bicara. Roh pria paruh baya itu sudah lama menghilang. Di sisi lain, Su Han sepertinya sama sekali tidak peduli dengan jiwa pria paruh baya itu. Setelah membunuhnya, sosoknya berkedip-kedip, dan dia datang ke langit di atas Dao Ye dan yang lainnya. Sekarang giliranmu, ucap Su Han ringan. Bangsat, kau berani membunuhnya. Melihat Su Han muncul, Dao Ye berkata dengan marah, apakah kamu tahu siapa dia? Tahukah kamu apa identitasnya? Tahukah kamu apa konsekuensi dari membunuhnya? Identitasmu pasti lebih tinggi darinya, kan? Ucap Su Han tenang. Wajah Dao Ye tiba-tiba berubah dan dia bangun. Aku bahkan berani membunuhmu, apalagi dia. Ucap Su Han dingin, dan sosoknya jatuh lurus ke bawah, seperti elang yang jatuh dari langit. Siuh, tuan muda, cepat pergi. Teriak pria paruh baya lainnya mengertakkan giginya dan bergegas keluar, menghalangi bagian depan Dao Ye. Boom! Pada saat yang sama, basis budidaya puncak alam dewa naga juga meledak. Dia berpikir pria paruh baya sebelumnya sudah cukup untuk menangani Su Han, tapi ternyata dia terbunuh oleh Su Han. Bagaimanapun,
Dia adalah pria yang kuat di alam Dewa Naga, dan dia pecah pada menit terakhir, dan akhirnya dia tidak bisa melindungi Dao Ye. Tanpa diduga, Su Han akan membunuh pria paruh baya itu. Pada saat ini, orang ini tidak berdaya, orang ini hanya bisa meledak di basis kultivasinya, dan ingin menghentikan Su Han. Wosh! Ketika Su Han mendekati pria paruh baya itu, arahnya tiba-tiba berubah dan dia lewat. Mata Dao Ye membelalak luar biasa, karena dia melihat pemandangan yang mengejutkannya setiap saat. Semua orang yang menyaksikannya juga menahan nafas, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mempercayainya. Bahkan alam Dewa Naga yang menekan basis budidaya mengambil napas dalam-dalam. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.